Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 497, aku akan mengejarmu bahkan jika aku menjadi hantu. Gu Ziling tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mukiki, jadi dia melampiaskan amarahnya kepada Huran. Tunggu sampai kita pulang. Aku akan melihat bagaimana kamu menjelaskan kepada kakek, karena telah mempermalukanku dengan Mukiki. Kamu harus memikirkan statusmu terlebih dahulu. Huran mengangkat bahu. Jika keluarga Gu runtuh, itu artinya Gu Ziling telah kehilangan dukungannya. Gu Ziling tahu betapa buruknya tidak memiliki cadangan saat tinggal di keluarga Seng. Ketika pembangunan keluarga Gu sudah hancur, kakak ipar ketiga akan menggantikanmu pada akhirnya. Jika kamu menunjukkan rasa takutmu sekarang di wajahmu, bagaimana kamu akan mampu menanggungnya di masa depan? Melihat Mukiki berkata demikian dengan sikap acuh tak acuh, mata Gu Ziling dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, Mukiki memiliki Seng Xiao. Dia adalah pria yang selalu mengawasi seluruh Jianchuan. Jika terjadi sesuatu, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Namun, ketika dia berdiri di depan Mukiki, dia masih tidak dapat mengetahui seberapa banyak informasi yang dimiliki Mukiki tentang dirinya. Bagaimana dia bisa menang? Dari sini saja, dia bisa melihat perbedaan antara Seng Kai dan Seng Xiao. Seorang awam dan seorang jenius memang dua orang yang berbeda levelnya. Seng Xiao adalah seorang visioner. Bahkan 10 Seng Kai tidak dapat menandinginya. Hadirin sekalian, selamat malam. Pembawa acara mengawali pelelangan dengan salam. Melihat ini, Lu Qianqian bersandar di lengan Mukiki. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai lawanmu. Jangan buang waktumu padanya. Aku hanya mengingatkannya agar dia menyadari hal itu. Mukiki terkekeh. Gu Ziling pergi dengan marah. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dan menenangkan diri. Namun di cermin, dia melihat wajahnya yang frustrasi, yang sangat jelek. Di aula, Mukiki sedang berbicara dengan Huran, sambil memegang segelas sampainya. Dia pasti akan merepotkanmu setelah dia kembali. Apakah masalah tentang ayahnya nyata? Huran menyipitkan matanya. Aku tidak yakin. Tapi Xiao-Xiao yang memberitahuku hal ini, jadi kurasa itu benar. Mukiki tersenyum. Kalau begitu, sekarang mudah untuk berurusan dengan Gu Ziling. Huran tersenyum. Dia melukaiku dengan pecahan kaca dan memberiku makanan yang membuatku alergi saat kami berada di Seng Mansion. Aku masih mencari kesempatan untuk membalasnya dan sekarang aku punya kesempatan itu. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah kali ini. Mukiki mengedipkan matanya. Setelah beberapa saat, Gu Ziling kembali ke aula. Tepat pada saat itu, pembawa acara sedang melelang barang yang disumbangkannya. Malam ini, selain penampilan mereka, orang-orang pasti akan membandingkan Gu Ziling dengan Mukiki dalam hal amal. Barang yang disumbangkan Gu Ziling adalah cincin berharga milik Huang Yao. Cincin itu dihiasi 3 berlian biru. Berlian itu sangat langka dan berharga. Dalam hal amal, keluarga Seng masih cukup kaya untuk membuat Gu Ziling berjalan dengan hidung terangkat. Harga awal cincin itu adalah 3 juta, yang merupakan harga termahal malam ini. Semua orang mengira Mukiki akan bersaing dengannya. Sebaliknya, Mukiki hanya melakukan apa yang diperintahkan Seng Xiao. Dia mengumumkan bahwa Zongteng akan menyediakan sponsor di bidang pendidikan di seluruh negeri dan luar negeri untuk membangun sekolah dan berkontribusi pada pengembangan pendidikan selama 10 tahun ke depan. Dengan ini, tampaknya Mukiki sebenarnya tidak datang untuk bersaing dengan Gu Ziling. Dia benar-benar datang hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Zongteng untuk membalas budi masyarakat. Kiki, kukira putra mahkotamu punya motif tersembunyi, menghabiskan uangnya untuk membuatmu bahagia. Apa yang kamu bercanda? Zongteng melakukan bisnis nyata dan amal nyata, dan aku sangat senang karenanya, jelas Mukiki kepada Lu Qianqian. Berapa banyak investasi Zongteng dalam pendidikan selama 10 tahun ke depan? Kita juga akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Bagaimana menurutmu? Karena Zongteng sekarang membutuhkan orang-orang berbakat. Lu Qianqian mengacungkan jempolnya saat mendengar ini. Harus kukatakan bahwa putra mahkotamu masih setajam dulu. Jangan panggil dia putra mahkota lagi. Benar, dia sekarang adalah seorang raja. Lu Qianqian tidak bisa menahan tawa. Keluarga Seng memang telah menghabiskan banyak uang. Hanya dengan sebuah cincin, mereka berhasil mengumpulkan sumbangan jutaan dolar. Namun, mereka tidak peduli apakah uang itu digunakan untuk beramal bagi orang yang membutuhkan atau tidak. Mereka hanya ingin dipuji sebentar. Namun bila beramal dengan setengah hati, orang lain tidak akan melihat ketulusanmu. Sudah sewajarnya Huang Yao menarik perhatian setelah menghabiskan banyak uang. Namun, yang tidak kuduga adalah Seng Xiao yang dulunya sangat flamboyan kini menjadi sangat rendah hati setelah mendirikan Zongteng. Kupikir dia ingin mengalahkan Huang Yao dalam segala hal. Membangun sekolah membutuhkan setidaknya 10 juta dolar. Dan Zongteng telah berjanji untuk berinvestasi selama 10 tahun. Jumlah uang yang disumbangkan oleh Huang Yao tidak sebanding dengan Zongteng. Dan saya dapat melihat ketulusan Zongteng dalam beramal.
Dan kita bisa melihat bahwa Huang Yao masih berusaha bersaing dengan Zhong Teng. Namun, tampaknya Seng Xiao sama sekali tidak peduli dengan Huang Yao. Gosip tentang Huang Yao dan Zhong Teng di antara para tamu tidak pernah berakhir. Mereka sebelumnya mengira Gu Ziling dan Mu Qi akan bertarung sengit selama acara tersebut dan mereka akan dapat menikmati pemandangan yang luar biasa. Namun pada akhirnya, ketika semua orang datang untuk menonton drama, Zhong Teng justru datang untuk beramal. Seng Xiao menggunakan ini untuk memberitahu orang-orang bahwa Mu Qi dan Gu Ziling adalah dua orang dari dua dunia yang berbeda. Salah satu dari mereka kaya akan uang, dan yang lain lagi kaya uang dan hati. Sebenarnya, barang yang disumbangkan keluarga Seng bukanlah cincin itu. Gu Ziling hanya ingin menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan barang-barang pribadinya sebagai sumbangan. Itu adalah hadiah dari Seng Kai. Namun, meski begitu, dia tidak mendapat banyak perhatian dan kekaguman dari orang-orang. Hal ini membuat Gu Ziling agak kesal. Acara itu tidak berlangsung lama. 1,5 jam berlalu dan hampir semua barang terjual kepada para penawar. Setelah pengumuman sumbangan Zhong Teng untuk membangun sekolah, amal yang dilakukan oleh orang lain tampak tidak berarti. Tak lama kemudian, semua orang pergi. Sementara itu, berita tentang Papa Gu yang sakit parah tersebar. Mama Gu menelepon dan meminta Gu Ziling untuk segera pulang. Baru saja, Mu Qi menggunakan ini untuk mengancamnya, dan sekarang berita itu telah menyebar. Itu pasti dilakukan oleh wanita jalang itu. Jadi, Gu Ziling mengabaikan fakta bahwa mereka sedang dalam situasi serius dan bergegas ke pintu masuk utama sambil mengepalkan tinjunya. Begitu melihat Mu Qi, dia mengangkat tangannya, ingin menamparkan wajahnya. Namun, Lu Qianqian meraih pergelangan tangannya tepat pada waktunya. Lagi pula, Lu Qianqian telah berlatih tinju dengan keras, jadi dia bereaksi dengan cepat. Apakah kamu gila? Mu Qi, dasar jalang. Kau menyebarkan berita tentang ayahku. Jika ayahku meninggal, aku akan mengejarmu bahkan jika aku menjadi hantu. Bisakah Anda membuktikan bahwa saya yang menyebarkan berita itu? Tidak seorang pun boleh tahu tentang ini kecuali kamu dan Seng Xiao. Gu Ziling menjadi histeris. Tubuhnya gemetar, karena dia tahu masalah apa yang akan dia hadapi. Kalau aku, bagaimana kau akan menghadapiku? Mu Qi bertanya dengan serius. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan membuat musuh lagi. Apakah menurutmu krisis yang dihadapi keluargamu masih belum cukup besar?